Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMK Pertiwi? Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan mengajar kimia kelas 10 untuk SMK dengan subbab ikatan kimia. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur-unsur kimia yang disajikan dalam bentuk tabel atau yang dinamai sebagai sistem periodik unsur. Sebenarnya unsur-unsur itu ditemukan tidak dalam keadaan sendirian atau tidak dalam keadaan berdiri sendiri. Jadi unsur-unsur itu ditemukan dalam keadaan berikatan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur itu ingin mencapai kestabilan. Jadi ketika unsurnya itu berdiri sendiri, dia dalam keadaan tidak stabil. Tapi ketika berikatan, unsur-unsur tadi dalam keadaan stabil. Nah, yang menyebabkan unsur-unsur tadi berada dalam keadaan stabil itu karena yang pertama nih, mengikuti kaidah oktet. Apa itu kaidah oktet? Kaidah oktet menyatakan atom-atom cenderung stabil apabila memiliki 8 elektron pada kulit terluar. Masih ingat ya apa itu kulit terluar? Kulit terluar berarti elektron valensi. Jadi kata kaidah oktet, apabila elektron valensinya itu 8, maka si atom-atom tadi atau unsur-unsur tadi itu cenderung stabil. Nah, di sini ada unsur-unsur yang sudah stabil dengan elektron valensi 8. Siapa itu? Adalah unsur-unsur pada golongan 8A, yaitu unsur-unsur unsur-unsur gas mulia. Di sini ada Ne, neon, itu elektron valensinya 8. Bisa lihat ya, di kulit L-nya ada 8. Kemudian Ar itu adalah unsur argon. Argon juga elektron valensinya di kulit M 8. Ada Kr ini adalah kripton. Kripton juga elektron valensinya 8. Xe, xenon, juga elektron valensinya 8. Yang terakhir adalah Rn, radon, juga berelektron valensi 8. Nah, di sini kalau misalkan dia memiliki elektron yang dalam jumlah sedikit. Nah, di sini ada namanya kaidah duplet. Tadi kan kaidah oktet kalau 8 stabil. Nah, kaidah duplet, atom-atom dengan nomor atom kecil, berarti elektronnya sedikit ya, cenderung memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya. Jadi cenderung 2 elektron valensinya 2, bukan 8. Seperti konfigurasi elektron gas mulia He. He adalah helium. Helium nggak sampai 8, nah stabilnya di 2. Karena memang helium hanya punya 2 nomor atom atau 2 elektron. Oke, nah gimana kalau misalkan unsur-unsur tadi bukan seperti unsur-unsur gas mulia? Jadi unsur-unsur tadi itu tidak memiliki elektron valensi 8. Maka unsur-unsur tadi untuk mencapai kestabilannya akan membentuk ikatan. Oke, berarti mereka berikatan itu untuk mencapai kestabilan. Paham ya? Yang pertama nih, ada beberapa jenis ikatan. Yang pertama ada namanya ikatan ion. Ikatan ion ini terbentuk akibat serah terima elektron. Jadi mereka berikatan secara yang satunya menyerahkan, yang satunya menerima elektron agar mencapai kestabilan. Siapa yang melakukan serah terima ini? Yang melakukan serah terima ini adalah atom logam dan atom non logam. Jadi ada ikatan itu terjadi antara si logam dan non logam. Di sini nih saya kasih contoh, ada Na. Na itu natrium ya, yang berakhiran biasanya adalah logam. Natrium berarti Na logam, punya nomor atom 11. Kalau misalkan kita konfigurasikan elektronnya 2 ya, 2E ya, saya tuliskan supaya kalian paham ada elektronnya ya. 2E, kemudian 8E, kemudian 1E. Jadi konfigurasinya 281. Tadi kan kalau kaidah oktet itu akan stabil kalau misalkan elektron valensinya 2. Gimana Na yang elektron valensinya cuma 1, elektron terluarnya cuma 1? Maka si Na akan melepas 1 elektronnya agar dia mencapai kestabilan. Nah, si Na karena kehilangan 1 elektron itu muatannya adalah negatif. Berarti kalau dia kehilangan 1 muatan negatif, Na tadi akan bermuatan positif atau yang disebut sebagai ion positif. Karena
kehilangannya cuma satu, maka Na hanya bermuatan positif satu. Jadi Na plus satu positifnya. Oke, Mg magnesium itu punya nomor atom 12. Kalau misalnya kita konfigurasinya 282 ya. Nah, untuk mencapai kestabilan berarti si Mg harus melepas 2 elektron terluarnya, membentuk Mg2+. Karena yang dilepas 2 elektron, maka si Mg akan bermuatan positif 2. Paham ya? Itu adalah unsur-unsur dari logam. Jadi logam akan membentuk unsur ion positif. Nah, gimana kalau yang non logamnya? Tadi kan saya bilang ikatan ion itu antara logam dan non logam. Gimana kalau non logamnya? Yang non logam itu cenderung untuk menarik. Tadi kan kalau yang logam melepas, kalau yang non logam itu cenderung untuk menarik atau menerima elektron. Contohnya di sini ada F, fluor. Fluor itu nomor atomnya 9. Kalau kita konfigurasikan 9 itu berarti 2,7. Masih ingat ya konfigurasi elektron? Nah, elektron valensi dari fluor itu adalah 7. Gimana kalau misalkan dia untuk mencapai kestabilan? Maka untuk mencapai kestabilan si fluor ini harus mendapatkan, menerima, harus mengambil 1 elektron ya. Nah, si fluor menarik 1 elektron. Elektron muatannya negatif, sehingga si fluor akan bermuatan negatif. Tadinya kan tidak bermuatan ya. Menerima 1 elektron, dia akan bermuatan negatif. Menerimanya 1 berarti dia akan bermuatan negatif 1. Berarti F min. Min itu artinya dia muatannya negatif 1. Sama dengan 2,8. Jadi dia stabil ya di F min. Kemudian yang O, oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8. Kalau kita konfigurasikan berarti 2,6. Nah, untuk mencapai kestabilan, untuk memenuhi kaidah oktet, dia harus menerima 2 elektron. Berarti O tadi menerima atau menarik 2 elektron sehingga dia bermuatan negatif 2. Berarti O2 min. Itu berarti si O tadi bermuatan negatif 2. Oke, paham ya? Ini antar ikatan ion. Yang satu yang logam itu menyerahkan elektron, yang non logamnya menarik elektron. Kemudian mereka berikatan. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan garam dapur. Itu kan terbentuk dari Na natrium dan Cl klor. Na logam, klor non logam. Mereka berikatan secara ikatan ion. Oke, di sini nih saya gambarkan dari Na sama Cl. Na nomor atomnya 11, berarti 281 konfigurasinya. Supaya dia stabil, dia melepas 1 elektron menjadi Na+. Kemudian si Cl nomor atomnya 17. Kalau dikonfigurasikan 287, supaya dia stabil, dia harus menerima 1 elektron menjadi Cl min. Oke, saya gambarkan ya, si Na ada bulatan kuning, itu berarti Na mau melepas 1 elektronnya. Kemudian Cl ada bulatan hijau 7, kekurangan 1 elektron. Si Na ngasih elektronnya ke Cl. Kemudian mereka berikatan menjadi NaCl. Yang di bawah ini ada namanya struktur Lewis. Kata Lewis, si Na yang hijau berarti ya, si Cl punya 1 elektron yang akan diserahkan. Si Cl punya 7 elektron. Untuk mencapai kestabilan butuh 1. Oke, digambarkan menggunakan struktur Lewis adalah seperti yang di bawah. Paham ya? Oke, tadi ikatan ion, sekarang ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terjadi akibat pemakaian pasangan elektron oleh 2 atom yang berikatan. Kalau tadi serah terima nih, yang satunya ngasih, satunya nerima, yang ini pakai elektron bareng-bareng untuk mencapai kestabilan. Oke, ikatan kovalen ini terbentuk antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Jadi kalau tadi kan satunya ingin menyerahkan, satunya ingin nangkep ya. Kalau ini sama-sama ingin nangkep. Sama-sama ingin menangkap maksudnya. Oke, contoh ikatan kovalen adalah gas Cl2. Gas Cl2 berarti terbentuk dari unsur Cl dan unsur Cl. Tadi kan Cl nomor atomnya 17 ya, 287. Berarti satu Cl-nya punya 7 elektron valensi. Yang satunya lagi juga punya 7 elektron valensi. Saya gambarkan ya, Cl yang kuning punya 7 tuh elektron valensinya. Yang hijau juga punya 7. Supaya mereka stabil, mereka kan harus 8 nih elektron valensinya. Nah, mereka gabung tapi pakai elektronnya bareng-bareng. Yang digambarkan yang paling kiri. Bayang ya. Jadi si Cl yang kuning sama Cl yang hijau itu pakai bareng-bareng si elektronnya untuk mencapai angka 8. Coba kalian hitung, yang Cl yang bulatan kuning itu akan menjadi 8 dengan pakai
memakai satu Cl yang hijau. Begitu juga yang hijau. Yang hijau dia akan menjadi 8 dengan memakai bulatan yang warna kuning. Oke. Paham ya? Yang di bawah ini adalah struktur Lewisnya. Oke, selanjutnya jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini ada beberapa. Ada yang namanya ikatan kovalen tunggal, rangkap, kemudian rangkap 2, rangkap 3, dan ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau ikatan kovalen tunggal berarti mereka pakai elektron sepasang bareng-bareng. Contohnya nih, H2O. Di sini si H itu menyumbangkan 1. Si O juga menyumbangkan 1. Oke, jadi mereka akan berikatan yang sebelah sini nih, yang paling bagian atas. Si H menyumbang 1, kemudian H sebelahnya juga nyumbang 1. Si O-nya juga sama-sama nyumbang 1. Jadi di sini ikatan kovalennya hanya 1 rangkapnya, bukan rangkap 2. Paham ya? Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 2, jadi kedua atomnya itu masing-masing nyumbang 2. Contohnya adalah oksigen yang kita hirup itu terbentuk dari 2 atom O2 ya. Berarti di sini O itu nomor atomnya 8, 2,6. Berarti satu atomnya punya 6 elektron valensi, satunya juga punya 6 elektron valensi. Gimana caranya mereka gabung tapi mereka jadi punya 8 elektron valensi? Nah, caranya dengan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Jadi yang gambar kedua nih, si oksigen yang punya bulatan kuning nyumbang 2, oksigen yang punya bulatan hijau juga nyumbang 2. Jadi mereka pakai bareng-bareng elektron itu 2 pasang. Itu namanya ikatan kovalen rangkap 2. Gimana kalau yang rangkap 3? Berarti rangkap 3 mereka pakai 3 pasang elektron yang dipakai bareng-bareng. Contohnya apa? Contohnya adalah N2. N2 itu adalah gas penyusun paling banyak di atmosfer. Nah, N2 ini terbentuk dari 2 atom N. Oke, masing-masing atomnya itu menyumbang 3 untuk dipakai bareng-bareng, seperti yang gambar yang paling bawah. Paham ya? Yang terakhir ada namanya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini terjadi akibat adanya pemakaian elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi kalau tadi kan pakai bareng-bareng nih. Nah, masing-masing nyumbang kemudian pakai bareng-bareng kalau tadi. Nah, kalau ini dipakainya bareng-bareng tapi yang nyumbang hanya salah satu. Oke. Contohnya adalah HNO3. HNO3 atau asam nitrat. Ini berikatan yang atas nih. Berarti ada 2 pasang ya, ada 2 pasang elektron dipakai bareng-bareng, itu disebut ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian yang samping sebelah sini nih, samping kanan, itu ada 1 pasang elektron yang digunakan bareng-bareng. Berarti itu ikatan kovalen tunggal. Nah, yang bawahnya nih, itu kan N-nya itu berasal dari N-nya. Elektronnya itu hanya berasal dari si N. Si O yang bawah ini tidak menyumbang elektron, tapi dia pakai elektron dari N. Nah, yang bawah ini disebut ikatan kovalen koordinasi. Kalian paham ya? Semoga tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.